Apakah kesendirian selalu menyebabkan kesepian? Menurut sumber yang ditulis oleh Putu Satwika Arya Govinda, SC, bahwa, pada Februari tahun 2021, pemerintah Jepang mengangkat Tetsushi Sakamoto sebagai Menteri Urusan Kesepian. Karena hal ini berkaitan dengan urusan persoalan meningkatnya kasus bunuh diri di Jepang di tahun 2020. Munculnya kasus bunuh diri ini menunjukkan bahwa persoalan kesepian sudah dianggap serius di beberapa negara dunia, salah satunya Jepang. Anda mungkin tak asing dengan berbagai informasi tentang masalah yang mungkin ditimbulkan oleh kesepian. Begitu juga berbagai seruan untuk menghindari kesepian dan mencari hubungan sosial yang baik. Bagaimana dengan mereka yang secara sengaja memutus interaksi sosial pada saat-saat tertentu, bahkan juga mereka yang menyukai kesendirian? Kesendirian didefinisikan sebagai keadaan saat seseorang mengurangi atau melepaskan diri dari interaksi dengan orang lain, diambil dari kutipan Long dan Averill, 2003. Menurut Massey et al., 2011, kesepian adalah keadaan ketika seseorang merasa hubungan sosial yang dimilikinya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ungkapan, kesepian di tengah keramaian. Ungkapan tersebut bisa saja nyata adanya jika keberadaan orang-orang di sekitar tidak dapat memberikan hubungan yang memuaskan. Kesendirian sebagai kecenderungan jiwa para introvert. Indikasi yang sebaiknya Anda ketahui diantaranya. 1. Berinteraksi dengan orang merasa capek, lelah. 2. Lingkaran pertemanan sangat kecil. 3. Lebih suka menghabiskan waktu sendirian. 4. Self-healing terbaik di rumah, di kamar. 5. Tidak suka lingkungan yang berisik. 6. Lebih tertarik dengan pekerjaan, aktivitas sendirian, independen. Implikasi yang sebaiknya Anda ketahui diantaranya. 1. Memendam apa yang dirasak dan berharap orang lain mengerti. 2. Melakukan silent treatment tanpa batas waktu hingga akhirnya menjadi asing dengan orang yang sebelumnya dikenal. 3. Sering kecewa sama diri sendiri karena merasa tidak seperti orang lain dan akhirnya menyalahkan diri sendiri. 4. Terlalu berekspektasi lebih kepada orang lain yang dianggap dekat dan akhirnya kecewa. 5. Sering dianggap tidak enak sehingga sering dimanfaatkan orang lain. Variasi dari bentuk kesendirian diantaranya. 1. Social introvert, suka bersosialisasi dan juga aktif namun di circle sendiri. 2. Thinking introvert, bisa di tempat ramai namun mengamati, diam di pojok berpikir atau menganalisa sekeliling, tenggelam dalam pikiran sendiri. 3. Anxious introvert, setelah berinteraksi berpikir, aku salah ucap gak ya, oversharing gak ya? 4. Restrained introvert, tertutup, misterius pada awalnya, sulit cair meski lama-lama bisa. Menurut Carl Jung, kesepian tidak datang karena tidak adanya orang di sekelilingmu, namun karena engkau tidak mampu mengungkapkan segala yang menurutmu penting. Biar ku beritahu engkau, kalau engkau bertemu seorang penyendiri, itu bukanlah karena mereka menyukai kesendirian, namun karena mereka sebelumnya telah berusaha keras untuk membaur ke dalam dunia dan orang-orang selalu mengecewakannya. Diambil kutipan dari tokoh Jodi Picoult, My Sister Keeper. Rasa kesepianku lahir saat orang memuji omong kosongku dan mencela kediaman kebijaksanaanku. Itulah apa yang disampaikan oleh Khalil Gibran dalam bukunya Sand and Foam. Seseorang bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Dan jika dia tidak menyukai kesendirian, dia tidak akan menyukai kebebasan. Karena hanya ketika dia sendirian, dia benar-benar bebas. Arthur Schopenhauer. Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mungkin bisa. Kita sendiri menempuh jalan itu. Buddha Gautama. Aku butuh sakitnya kesepian untuk membuat imajinasiku berhasil. Orhan Pamuk. Orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli seberapa banyak orang di sekelilingnya. Namun orang yang belajar dalam kesendiriannya untuk berdamai dengan kesepiannya dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan akan menyadari kehadiran Tuhan yang tak terlihat. Thomas Merton, No Man is an Island. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kesendirian lebih baik daripada sahabat yang buruk perilakunya. Ibnu Al-Samad berkata, manusia adalah ibarat obat yang dengannya mereka menyembuhkan penyakit. Namun manusia kini telah berubah menjadi penyakit yang tidak lagi ada penawar baginya.
Karena itu larilah dari manusia banyak, sebagaimana kalian lari dari singa. Menyendiri digolongkan sehat jika dilakukan atas keinginan sendiri. Artinya, pilihan untuk menyendiri adalah sesuatu yang kita nikmati. Menyendiri yang sehat juga adalah saat kita masih dapat mempertahankan hubungan yang positif dengan orang lain, dan kita dapat kembali menjalin hubungan dengan orang lain ketika kita menghendakinya.